Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, apa bedanya ya sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit? Kita lihat penjelasannya. Oke, kita bahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4, baik elektrolit maupun non-elektrolit itu sama-sama ada 4. Nah, yang membedakan adalah apa? Oke, nanti kita lihat ya. Nah, jadi sifat koligatif larutan elektrolit juga sama dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu ada penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, coba kalian perhatikan dulu tabel berikut. Kalau kalian perhatikan tabel yang pertama dengan tabel yang kedua saja ya. Jadi, tabel yang pertama itu berisi zat larut CONH2 2 kali. Ini rumusnya siapa? Ya, ini rumusnya urea. Oke. Terus NaCl yang kedua, ini rumusnya siapa? Ya, garam ya. Nah, kalau kalian perhatikan bagaimana molalitasnya? Sama-sama 1 molal ya. Nah, bagaimana titik bekunya? Ya, titik beku NaCl 2 kali lipat daripada urea. Bagaimana penurunan titik bekunya? Sama-sama 2 kali lipat. Ya. Nah, dari sini kira-kira apa yang bisa membedakannya? Molalitasnya sama-sama 1 molal, tetapi titik bekunya si NaCl itu 2 kali lipat. Ya, pasti kalian bertanya-tanya. Nah, jadi untuk data nomor 1 dan nomor 2 dengan konsentrasi yang sama, ternyata titik beku larutan urea dan NaCl berbeda karena perbedaan dari jumlah zat larutnya. NaCl merupakan larutan elektrolit kuat, sehingga di dalam larutan akan terionisasi menjadi ion-ionnya yaitu Na+ dan Cl-. Sementara urea itu merupakan larutan non-elektrolit yang di dalam larutan itu tetap dalam keadaan molekul. Ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, kalau dalam keadaan molekul kita ibaratkan itu satu. Ya. Nah, kalau dalam keadaan ion-ion itu NaCl terionisasi jadi Na+ dan Cl-, maka jumlahnya adalah 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan perbedaannya itu dari jumlah zat larutnya. Nah, kira-kira perbedaan sifat koligatif larutan ini dilihat dari apa? Ya, dilihat dari faktor Van Hoff ya, atau I simbolnya. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat. Nah, ini adalah rumus dari faktor Van Hoff atau I. Nah, I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Jangan lupa ini dikasih kurung ya. Jadi 1 ditambah dalam kurung N-1 dikali alfa. Oke. Keterangannya, I itu adalah faktor Van Hoff. N merupakan jumlah ion untuk zat elektrolit. Alfa adalah derajat ionisasi. Nah, untuk rumusnya itu sama aja seperti rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hanya kita tinggal menambahkan I-nya saja. Nah, untuk yang delta P ini I-nya bukan di sini ya. Tetapi untuk delta P itu seperti ini. Delta P itu kan XT dikali P0. Nah, ingat ya, I di sini itu untuk zat terlarut. Oke, untuk zat terlarut. Sehingga XT itu kan NT dibagi NT ditambah NP, gitu kan ya, ini dikali P0. Nah, I-nya di mana? Nah, I-nya di sini, ya, di mol zat terlarutnya. Karena ingat, I itu adalah milik zat terlarut. Berarti NT dikali I, dibagi NT dikali I, baru ditambah NP dikali P0, seperti itu. Untuk yang lainnya, itu tinggal mengalihkan. Delta TB itu tinggal molalitas kali KB dikali I, delta TF MKF dikali I, dan V itu MRTI, seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kalian membedakan ini loh elektrolit, ini loh non-elektrolit? Oke, kita lihat skemanya. Jadi, ketika kalian menemukan soal sifat koligatif larutan, kalian analisis dulu zat larutnya, apakah elektrolit atau non-elektrolit. Jadi dilihat dulu. Nah, sekarang yang paling gampang diingat adalah yang non-elektrolit dulu aja. Jadi non-elektrolit itu cirinya kan tidak terionisasi ya, tetap dalam keadaan molekul. Nah, sehingga harga alfanya itu adalah 0 dan I-nya itu sama dengan 1. Ini otomatis. Nah, apa aja sih biasanya si zat larutnya itu? Nah, lihat ada G, U, dan A. Gula, urea, alkohol, atau glukosa.
Ya, jadi kalau kalian melihat zat larutnya itu adalah gula, itu otomatis adalah non-elektrolit. Maka I-nya sama dengan 1, seperti itu. Ya. Nah, terus kalau misalnya di soal itu bukan GUA, misalnya NaCl. Nah, NaCl kalian udah tahu, atau misalnya MgCl2. Nah, berarti kan kalau MgCl2 itu tidak termasuk ke dalam GUA ya. Nah, maka di situ adalah elektrolit si zat larutnya. Nah, elektrolit sendiri itu kan dibagi dua, ada yang kuat, ada yang lemah. Untuk yang kuat itu terionisasinya sempurna atau harga alfanya 1. Sehingga nanti karena harga alfanya 1, harga I-nya atau faktor Van Hoff-nya itu sama dengan N. Apa itu N? Ya, jumlah ionnya. Ya, nah apa aja? Ada asam kuat, basa kuat, dan garam seperti itu. Ya, jadi kalau bukan GUA berarti kita curiga itu adalah elektrolit. Oke. Nah, sekarang kalau lemah itu kan elektrolit lemah itu terionisasi sebagian di dalam larutan. Maka nanti harga alfanya itu di antara 0 sampai 1. Misal, di soal itu diketahui alfanya sama dengan 0,5. Maka kalau di soal ada harga alfa gitu ya, maka kalian hitung pakai rumus faktor Van Hoff yang tadi. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa itu. Ya. Nah, itu apa aja? Asam lemah, basa lemah, dan garam. Jadi, cara ngebedainnya kalian yang pertama adalah lihat dulu GUA atau bukan. Misalnya GUA, maka dia non-elektrolit, maka I-nya 1. Terus misalnya bukan. Nah, kalau bukan berarti dia elektrolit. Nah, harga alfanya gimana? Lihat, kalau di soal ada harga alfa, berarti itu elektrolitnya lemah. Maka kamu harus hitung pakai rumus faktor Van Hoff. Nah, terus kalau nggak ada alfanya, Bu, berarti itu elektrolitnya kuat, seperti itu. Ya. Oke, kita lihat cara menghitung alfa. Nah, misalnya di soal itu diketahui zat larutnya ini, ya. Ini misal aja. Maka kita lihat yang nomor 1, larutannya itu larutan Na2SO4. Na2SO4 itu GUA bukan? Nah, bukan ya. Jadi ini bukan GUA. Berarti kalau bukan GUA itu adalah elektrolit. Oke. Ada harga alfa nggak? Oke, tidak ada alfa. Kalau tidak ada alfa, maka elektrolitnya kuat. Oke, kesimpulannya elektrolit kuat itu I sama dengan N atau jumlah ion. Maka kita ionisasi dulu. Na2SO4 terionisasi jadi apa? 2Na plus tambah SO4 2-. Jumlah ionnya berapa nih? 2 tambah 1, 3 ya. Jumlah ionnya adalah 3, maka kesimpulannya harga I sama dengan N sama dengan 3. Maka angka 3 ini masuk ke dalam perkalian di sifat koligatif larutannya. Ya. Oke, sekarang yang kedua, larutan glukosa. GUA bukan? Ya, kalau iya berarti dia non-elektrolit. Kalau non, harga I-nya berapa? 1, seperti itu. Ya, kesimpulannya. Oke, sekarang yang ketiga, MgCl2. GUA bukan? Oke, kalau bukan berarti dia elektrolit. Nah, sekarang ada alfa nggak? Ada ya, ada alfa. Maka elektrolitnya itu adalah elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah, kamu hitung pakai I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Ya, kita ionisasi dulu supaya tahu N-nya berapa. MgCl2 terionisasi jadi Mg2 plus tambah 2Cl-. Harga N-nya berapa nih jumlah ionnya? 3 ya. Nah, jadi jumlah N-nya 3, maka harga I-nya sama dengan 1 plus 3 kurangi 1 kali alfanya 0,8. Berarti berapa nih? 1 ditambah 2 kali 0,8. Berapa? 1 ditambah 1,6, 2,6. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang yang nomor 4, larutan urea. GUA bukan? Ya, maka kalau iya, dia termasuk non-elektrolit, maka harga I-nya sama dengan 1. Ya. Bisa ya membedakannya ya. Nah, sekarang yang terakhir, AlCl3 dengan alfa 0,3. GUA bukan? Bukan ya. Nah, kalau bukan berarti dia elektrolit. Ada alfa tidak? Ceritanya di soal ada. Maka elektrolitnya lemah. Kalau elektrolit lemah kita hitung, ini mirip kayak nomor 3. Maka kita bikin dulu ionisasinya. AlCl3 itu Al3 plus ditambah 3Cl-. Berarti harga N-nya berapa? 4 ya. Berarti I sama dengan 1 plus 4 dikurangi 1 dikali alfanya 0,3. Jangan lupa kurung. 1 ditambah 3 kali 0,3. Berapa nih? 3 kali 0,3 itu 0,9 tambah 1, 1,9. Nah, ini ya. Jadi harga I-nya adalah 1,9.
ya. Bisa dipahami cara membedakan dia larutan elektrolit atau non-elektrolit, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. Jika 0,1 mol NaCl dilarutkan ke dalam 100 gram air, berapakah titik didih larutan tersebut? Nah, berarti kita identifikasi dulu NaCl. Ini elektrolit atau non-elektrolit? Ya, karena bukan GUA kan ya. Nah, ada alfa nggak? Tidak ada alfa, berarti elektrolitnya kuat. Maka harga I-nya sama dengan N, ya. Nah, oke. Sekarang molnya adalah 0,1. Ingat ya, N di sini adalah ion, ya. I sama dengan N itu sama dengan jumlah ionnya. Molnya adalah 0,1 mol. Dilarutkan ke dalam 100 gram air, berarti massa pelarutnya adalah 100 gram. Kemudian kita bikin NaCl itu jadi Na plus tambah Cl min. Jumlah ionnya berapa? I sama dengan N sama dengan 2. Ya, jumlah ionnya 2, maka harga I-nya adalah 2. Oke, titik didih larutan yang ditanya. TB ya yang ditanya. Oke, berarti kita cari dulu delta TB-nya. Delta TB itu adalah molalitas kali Kb dikali I. Molalitasnya adalah mol per kilogram pelarut ya, dikali Kb dikali I. Berarti 0,1 dibagi kilogram ya. Ini ubah dulu. Jadi 0,1 berarti kali 0,1, Kb-nya 0,52, I-nya dikali 2. Ya, jangan lupa. Oke, karena di sini I-nya sama dengan N ya. Oke, berarti 0,52 dikali 2 itu berapa? 1,04 derajat Celcius. Nah, itu adalah delta TB-nya. Yang ditanya adalah TB. Gimana? TB 0 ditambah delta TB. Ya, jadi 100 ditambah 1,04. Jadi berapa jawabannya? 101,04 derajat Celcius. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah contoh soal 1. Yang kedua yaitu, tentukan penurunan titik beku larutan dan titik beku larutan. Berarti ini ditanyanya 2. Delta TF dan TF-nya yang mengandung 18 gram glukosa. Nah, glukosa ini GUA bukan? 2 ya, maka ini non-elektrolit sehingga harga I-nya sama dengan 1 ya. Oke, diketahui airnya itu 500 gram. Oke, delta TF. Oke, delta TF itu berarti apa? MKF dikali I. Molalitasnya berarti 18 gram dibagi 180 ya. Dikali 1000 per 500 karena belum ada molalitasnya. Kali KF-nya 1,86 kali I-nya 1 ya. Ini 2, ini 10 ya. Jadi 0,2 dikali 1,86 ya. Berapa ini jawabannya? Oke, ini adalah 0,372 derajat Celcius. Ya, jadi penurunannya sebesar 0,372 derajat Celcius. Nah, berapa TF-nya? TF itu adalah TF0 dikurangi delta TF. Ya, berarti 0 dikurangi 0,372. Berapa? Min 0,372 derajat Celcius. Ya, jadi penurunan titik bekunya adalah 0,372 dan titik beku larutannya adalah min 0,372 derajat Celcius. Nah, jadi cara membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dilihat dari zat terlarutnya. Nah, sehingga ketika kalian ketemu soal tentang sifat koligatif larutan, kalian analisis dulu apakah zat larutnya itu termasuk ke dalam zat larut yang elektrolit atau yang non-elektrolit seperti itu. Oke, demikian penjelasan mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Busida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.